di dalam ruangan BLBN. Aku jadi wartawan juga. Buat konten. Iya ada pengambilan maaf di perbatasan saya. Ruangan Polri. Ini yang siswa. Ada X-ray. Karantina hewan. Ada pelayanan bea cukai. Oh, di sini kantornya. Oh. Oh, jauh. Kunjungan Deputi. Sekian hektar, 4 hektar itu masuk sisi Malaysia. Ruang TNI. Oh. Bea cukai. Bea cukai di sini, karantina hewan. Ini karantina ikan. Karantina tumbuhan. Karantina hewan. Ruang layanan nggak ada yang lain begini kan? Oh nanti kita buat khusus tuh, nggak boleh yang lain. Ruang Sita, supervisor, bea cukai. Itu Doraemon. Pertamanya urusan toilet ini satu ada kalanya tak tertanggungan. Yang kedua yang pasti tak terwakilkan. Exit. Lift ini. Ini, oh liftnya. Laktasi, menyusui. Pengambilan bagasi. Kita mau ke ruangan pengambilan bagasi. X-ray-nya. Exit. Oh, keluar kita lewat sini.
penumpang. Ada pertukaran money changer di sini. Lewat sini juga bisa tadi. Oh, ini ada lift ya. Ya. Namanya luas. Ada perumahannya segala sini. Iya. Ini perumahan Asramanya, Pak. asrama gitu. Asrama. Stop. Lagi? Gak tahu ini. Oh mau naik kan? Oh ya. Nah, mau naik ke lantai 2. Naik ke lantai 2. PLPD-nya Pak cuma di Nunukan, Tarakan tidak ada Pak ya? Dalam? Di Tarakan PLPD. PLPN? Iya. Enggak ada. Di sini. Berarti adanya di Nunukan Pak ya? Nunukan. Bapak kan di Nunukan Pak ya? Nunukan Pak. Iya. Karena perbatasan langsung dengan sini. Langsung di laut. Kita keluar atau menuju Plaza Soekarno. Ada patung Soekarno di sana. Plaza Tasbara. Orang nonton di sini berarti bisa mengantarnya. Kedatangan internasional, keberangkatan internasional. Ini Kemarin ada perbaikan CCTV. Itu harus ada ya, tulisan itu ya. kita Wisma Indonesia. Nah, itu Monumen Soekarno. Monumen Soekarno ya, di pinggir jalan. Lucu juga. Ingat itu, siapapun nanti kalian yang saya tugaskan ke sini. Harus ingat itu. Gak boleh banyak tulisan di ini. Yang akan merusak estetika bangunan. Simbol aja. Awas kaca. Kenapa bikin kaca? Kenapa nggak papan saja gitu loh? Nah, gitu misalnya. Benar, saya nggak pernah nggak benar. Saya nggak ngomong salah. Ini juga buat kita punya, terutama rokok. Itu kita masuk ke ruangan tertutup, jangan pernah coba-coba mau merokok. Ini ruang kedatangan lantai 2. Keberangkatan domestik di lantai 2. Dan juga keberangkatan internasional di lantai 2. Pelajaran sama, tapi nanti akan dipisah. Keberangkatan domestik, keberangkatan internasional. Nah, ini sudah mulai dibedakan. Domestik ke kiri, yang internasional, internasional ke depan sana. Domestik, ya, internasional terus. Ini ruang tunggu. Di ruang tunggu ada X-ray-nya.
Cek. Operatornya kantor kantor manajemen PLBN-nya Kasubdit ya, ini kepala BNPB. Oh, di sini tempat saya nanti GR ya. Oh, Bu Sri aja. Wah, alhamdulillah. Boleh dicoba? Wawancara Pak Deputi. Pemerintahan negara, khususnya dalam mengelola lintas batas negara, sudah menjadi tugas saya bersama jajaran saya untuk memantau proses pembangunan semua fasilitas batas negara atau PLBN, termasuk PLBN yang ada di Sebatik ini. Berdasarkan laporan dari teman-teman di Kementerian PUPR, progres pencapaian pembangunan visi PLBN Senyamuk sudah dinyatakan 100%. Oleh karena itu menjadi kewajiban saya dan staf bersama Pemda Kabupaten Nunukan dan seluruh jajaran Kementerian PUPR untuk memastikan yang dimaksud dengan 100% itu seperti apa. Itu bahan laporan Bapak Mendagri selaku Kepala BNPB kepada Bapak Presiden melalui Bapak Menko Polhukam selaku Ketua Pengarah BNPB. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin mencatat hal-hal apa yang masih perlu diselesaikan sebelum Bapak Presiden kita mohon untuk menjadwalkan waktu beliau untuk melakukan peresmian. Kami tidak akan memohon peresmian oleh Bapak Presiden sebelum semua masalah yang nanti akan kita catat diselesaikan secara paripurna. Jangan sampai Bapak Presiden meresmikan PLBN ini pada saat masih ada masalah yang belum tertangani dan terselesaikan. Itu tujuan utama kami untuk datang pada hari ini. Setelah melihat situasi dan kondisi PLBN, seperti apa Pak? Yang pertama, kami cukup puas dengan apa yang sudah dihasilkan oleh teman-teman pelaksana pembangunan dari teman-teman di Kementerian PUPR. Sebagaimana kita bisa lihat bersama, kita cukup bangga dengan keberadaan gedung ini. Bahkan tadi saya menunjukkan kepada Bapak Sekda, mungkin ini bangunan terbagus atau termega di Provinsi Utara sementara ini menurut kesan saya. Itu yang kedua kita masih akan terus melakukan diskusi teknis untuk penataan secara lengkap alur pelayanan dan ya, termasuk tata kelola yang nanti akan kita lakukan bersama atau kita terapkan bersama. So far atau sejauh ini kami cukup puas. Ya, terima kasih Pak Kepala Balai dan teman-teman. Tinggal memang ada satu hal yang perlu nanti kami laporkan secepatnya kepada pimpinan di Jakarta untuk mengambil kebijakan dan memberikan arahan terkait dengan langkah yang harus segera dilakukan untuk penyediaan sarana pendukung tugas pelayanan lintas batas negara, khususnya dalam bentuk mobiler. Jadi sebagaimana kita lihat tadi, hampir semua ruangan tadi masih kosong, dan itu akan segera kami laporkan nanti untuk mendapatkan arahan bagaimana penyediaan atau pengadaan mobil itu bisa secepatnya dilakukan. Kalau nama PLBN ini menarik. Jadi memang teman-teman sementara ini kita masih menggunakan sesuai dengan arahan Bapak Presiden di dalam Impres nomor 1 tahun 2019, yaitu PLBN Senyamuk. Tetapi ada juga dokumen yang sementara ini tetap digunakan dengan sebutan PLBN Sepancang. Kita sedang mempertimbangkan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat. Kita sudah pernah menerima usulan resmi melalui Bapak Ibu Bupati untuk nanti kita usulkan melaporkan kepada Bapak Presiden untuk penggunaan nama PLBN Sebatik
ya untuk mengakomodasi dan sekaligus menjadi simbol yang bisa membanggakan semua masyarakat di Pulau Sebatik. Ya. Setelah pelantikan, peresmian atau sebelum Sedapat mungkin sebelum Pak Presiden meresmikan kita sudah mendapatkan arahan. Sedapat mungkin kita akan usahakan secepatnya nanti. Pak, apa saja manfaat bagi masyarakat perbatasan bila PLBN sudah beroperasi? Yang pertama, bagi negara, kehadiran PLBN ini sangat penting untuk memastikan bahwa hukum nasional kita berfungsi dengan baik. Apapun aktivitas di perbatasan, kita harus pastikan bahwa aktivitas itu berlangsung sesuai dengan hukum nasional kita. Hukum di bidang keimigrasian, hukum di bidang kepabeanan, hukum di bidang kekarantinaan, termasuk hukum di bidang keamanan dan pertahanan negara. Yang kedua, bagi masyarakat, kehadiran PLBN ini sekaligus menjadi epicentrum, ya, menjadi pusat pengembangan aktivitas masyarakat, terutama aktivitas ekonomi masyarakat. Jadi kita akan terus mengembangkan kawasan PLBN ini menjadi kawasan tumbuh secara ekonomi bagi masyarakat kawasan PLBN dalam meningkat masyarakat Sebatik. Kesan untuk membuat instansi vertikal seperti apa kalau PLBN sudah beroperasi? Kami sudah berpengalaman di dalam mengelola PLBN mulai tahun 2016 dan sahabat-sahabat atau mitra kerja kita di semua instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan lintas batas sudah satu visi tentang bagaimana kita mengelola PLBN selama ini. Ya. pengisian Kita terus melakukan komunikasi, melakukan dialog dengan pihak Malaysia dalam forum-forum resmi dan informal juga kita lakukan. Prinsipnya pihak Malaysia menyambut baik kehadiran PLBN senyambut ini, walaupun memang ada hal-hal lain yang terus akan kita pastikan, kita selesaikan untuk nanti PLBN ini bisa maksimal berfungsi dan diterima oleh dua belah pihak. Dalam kaitan ini pihak Malaysia misalnya memberikan catatan untuk kita sama-sama melakukan percepatan penyelesaian OPT Pulau Sebatik, dan itu akan segera kita upayakan. Hal yang perlu diantisipasi ketika PLBN sudah beroperasi apa saja? Maksudnya? Yang diantisipasi kalau ini operasinya ini sudah beroperasi, apakah yang lain tetap bisa berjalan atau melalui satu pintu? Sudah barang tentu persoalan yang terkait dengan pintu-pintu yang existing sekarang ini bukan persoalan yang mudah. Ya. Ya, bagi kita yang penting hadir dulu satu sistem. Siap. Ya, sistem pelayanan lintas batas negara yang tadi saya katakan yang menjadi simbol kehadiran dan berfungsinya sistem hukum nasional. Sembari nanti terus kita lakukan penataan di semua titik-titik. Kita tahu di kawasan Pulau Nunukan dan Sebatik ini saja banyak sekali pintu. Terima kasih banyak. Itu sebagai negara besar kita tidak boleh tidak melakukan ikhtiar dan langkah-langkah untuk penataan itu semua. Ini Pak, pengelolaan PLBN ini kan dari BNPB. Kemudian pengisian personilnya apakah berkolaborasi dengan pemerintah daerah juga? Kita terbuka. Nanti tentu saya selaku deputi yang nanti akan membantu Bapak Mendagri selaku Kepala BNPB akan berkoordinasi dengan Bapak Gubernur Sultana, berkoordinasi dengan Ibu Bupati Nunukan untuk memetakan kebutuhan sekaligus memikirkan bersama resources yang bisa kita daya gunakan untuk mengisi kebutuhan personel itu. Pasti juga memanfaatkan ASN setempat perangkat. Iya, itu yang saya maksud salah satunya. Ya, yang penting secara kelembagaan sesuai dengan arahan Pilpres dan peraturan Presiden, PLBN ditugasi, BNPB ditugasi untuk mengelola PLBN. Soal sumber SDM-nya nanti kita akan koordinasikan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten. Sama seperti apa PLBN Sebatik? Gimana? PLBN Kentum sama PLBN Sebatiknya apa? Soal besaran itu relatif, tetapi yang saya mau sampaikan adalah kita sudah punya peraturan yang mengatur tentang tipe PLBN. Jadi kita secara nasional sudah memiliki 3 tipe PLBN, ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Nah, Sebatik itu masuk tipe B. Ya, yang tipe A itu Entikong, Aru, Badau, di Barat, dan ada di Kalimantan, di Nusa Tenggara Timur ada 3, kemudian di Papua ada 1. Nah, Sebatik ini termasuk tipe menengah, tipe B.
Panjang lama. Lumbes Panjangan itu Labang itu di PC, Long Milang di PB, ya. Itu Long Nawang di Kabupaten Malina di PC. IP ini tidak permanen, artinya tidak bisa saja suatu saat nanti diubah, apakah ditingkatkan atau mungkin diturunkan. Ketika kebutuhan untuk mempertahankan TPA sudah tidak ada, ya kita turunkan ke TPB. Misalnya tidak ada lagi kebutuhan berekspor impor misalnya di satu PLBN, ya kita turunkan TP yang lebih rendah, kira-kira seperti itu. Nah, ini bersama Pak Sekda, Pak. Iya, Pak Sekda. Ketika berfungsinya PLBN ini, ada kekhawatiran masyarakat khususnya di Nunukan bahwa di Nunukan itu akan vakum atau dalam tanda kutip mati, Pak. Kegiatan perlintasan batas antara Nunukan dengan Tawa, Pak. Bagaimana menyikapi kemungkinan Sampai hari ini untuk keluar masuk kita masih ada Rontakan. PLBN ini nanti mungkin ini kan kita karena memang dua pulau ini kan terpisah. Kami pemerintah daerah berharap ini tetap berlaku karena Rontakan kan sangat juga sebatik juga. karena ini kan bukannya masyarakat sebatik itu memang secepatnya ini PLBN difungsikan mengingat biaya yang tinggi kalau ke Nunukan, Pak. Apakah nantinya Nunukan itu akan kurang kembalikan volume? Harapannya Pak dari pemerintah daerah, Pak. Ya, kita berharap PLBN Sebatik ini nanti apa yang disampaikan Pak Deputat tadi memastikan bahwa negara itu bisa tegak ya, bisa berjalan sesuai dengan peraturan pembebasan orang sebarang ya. Jadi kami dari pemerintah daerah dari aspek kewenangan kan kita tidak ada kaitan yang luar negeri. Itu melalui Pak Deputi yang sangat banyak membantu kita di sini. Dan kami pemerintah daerah dalam hal ini perannya memfasilitasi infrastruktur karena tugas ini memang masih ya. Kita naik ke atas. Tangga. Wah, cakep mah. Oh, tempat wudhu, berarti musola. Wah, ini ke lantai. Wah, ini olahraga setiap hari. Wah, sehat ini. Sehat ini. Pak Eko kayaknya cepat kurus, Pak Eko. Oh iya kalau dia di sini. Ini di lantai 2. Lantai 2, Pak ya? Ada bawa rokok kan? Enggak bawa semua kan? Oh iya. Ini lantai berapa ini? 2 ya? 2 saja kan? Ini bronjong. Iya, cuma yang ini Pak, yang coakan sini, itu masukkan kita. Oh, kita ini lurus aja. Karena ujungnya nggak Iya, terus Pak. ya, biar ada air buangan. Iya. Kalau pasang nggak ada ya Pak ya? Tidak, kalau pasang tidak. Cuma memang Jadi beda mana? Begitu. Jadi kedua-duanya. Teman-teman dari karantina.
satu dari PLB Cepat Indonesia. Ketinggalan sudah orang itu